Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku lagi kedatangan seorang pria, seorang pria ya, teman lama yang alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan kembali dalam pandemi corona ya. Insyaallah kita berdoa semoga corona ini berlalu dan kita selalu menjaga kesehatan kita dan selalu bersabar. Pada kesempatan ini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol bersama teman lama saya. Beliau adalah Kak Nandar. Pertama kali saya ketemu Kak Nandar itu ketika kita belajar di Ma'had Utsman bin Affan ya. Bener nggak? Iya betul. Iya. Di Jakarta Timur. Jakarta Timur, Bambu Apus, Jakarta Timur. Dulu kita sempat belajar bareng di sana. Belajar tentang apa sih Kak di sana? Di sana itu kita belajar bahasa Arab dasar. Bahasa Arab dasar. Sangat dasar. Ya. Berarti jago banget berantemnya ya udah. Sampai sekarang masih dasar juga. Wow. Berarti Mr. Nandar ini keren banget nih Kak. Bahasa Arab jago, bahasa Inggris juga jago. Tapi saya kalau bahasa Inggrisnya udah angkat tangan. Kalau bahasa Arab bisa lah, sedikit-sedikit bisa. Sebenarnya lebih nggak ke jago sih, tapi lebih ke kita apa namanya ya pelajarin aja gitu. Jalan terus aja, nggak perlu apa namanya nggak perlu ngedown atau apa gitu, lebih ke sana. Yang penting usaha terus untuk meraih apa yang kita inginkan guys. Oke, sebelum kita ngobrol bareng sama Kak Nandar, kita lihat intro dulu. Oke teman-teman semua, kita langsung saja mulai ngobrol kita bersama Kak Nandar. Kak Nandar sekarang kerja apa sih? Sekarang saya alhamdulillah masih ngajar di sekolah ini ya. Di mana Kak? Sekolah mana Kak? Pionir Depok. Sekolah Pionir itu sekolah gimana sih ya menurut Kak Nandar? Ya. Sekolah Pionir itu lebih ke ya dia tuh sekolah swasta ya, tapi untuk kurikulum atau metodenya itu dikombinasikan antara ya SDIT ya. Dia banyak, kita juga di sini ada pelajaran-pelajaran diniyahnya juga ditekankan. Kemudian ya karakternya, karakter building, dan tentu saja di sini juga cenderung ke alam juga sih ya, untuk dikolaborasikan dengan metode-metode pembelajaran di alam ya, seperti kita juga sering adakan camping ya, dan guru-gurunya juga sudah berpengalaman untuk camping atau acara kegiatan-kegiatan alam ya. Kak Nandar di sekolah Pionir sebagai guru ya? Iya, saya sebagai wali kelas 3. Masya Allah, wali kelas 3 ya? Iya, bersama partner saya Kak Latifah. Iya. Kita mungkin boleh ya kita ngobrol tentang pendidikan, efek dari pandemi COVID-19. Gimana pendidikan? Efek COVID-19 ke pendidikan, terutama sekolah dasar, sekolah Pionir. Langsung kita ngobrol bersama wali kelas 3. Gimana Kak mengenai COVID-19 dan efeknya ke pendidikan di sekolah Pionir? Iya, untuk virus ini ya, efek COVID-19 ya. Iya. Corona atau kita dengar dengan corona itu ya efeknya ke semua lini ya sebenarnya. Kalau menurut saya kegiatan enggak cuma di bidang pendidikan aja, mungkin untuk para pengusaha juga atau pekerja juga itu sangat berimbas sekali, sangat terasa ya. Tapi kita fokus di ini pendidikan ya. Untuk di pendidikan sendiri ya seperti yang kita tahu sama-sama kan, dihimbau untuk kita belajar di rumah ya, tidak datang ke sekolah. Untuk apa? Untuk menghindari pertama itu supaya kita nggak kumpul sama-sama, untuk menghindari itu kerumunan orang ya. Istilah kerennya apa sekarang Kak? Social distancing ya, atau social distancing kita supaya nggak
ada banyak kerumunan orang, karena kan kita kalau sekolah satu sekolah tuh ada beberapa anak ya, kira-kira kan sekitar banyak. Di sini aja sekitar 130-an ya, 130-an, nanti belum nanti yang antar jemput jadi rame lagi di jalan ya kan. Belum lagi apa yang lain-lain yang tentunya mendukung aktivitas sekolah tentunya itu ya, maksudnya kenapa dia himbau untuk social distancing atau belajar di rumah. Ya mudah-mudahan sih kita maunya belajar di sekolah lagi kan, ketemu teman-teman lagi, anak-anak juga udah pada kangen ya. Iya. Ya tapi yang jelas itu tujuannya supaya untuk saat ini supaya virusnya tidak menyebar gitu. Kemudian untuk selanjutnya yang kedua itu tentunya kita ke pembelajaran itu ya. Gimana nih pembelajaran khusus yang kelas 3 nih? Solusi dari Kak Nandar untuk mencapai target-target ke Ananda. Tentunya dari sudut pandang ya saya sebagai guru juga ya harus pelajari situasi ini kan, gimana caranya supaya anak-anak dapat pembelajaran yang terbaik. Tentunya kita evaluasi terus, masih banyak kekurangan ya. Tentunya masih banyak kekurangan juga. Jadi tapi insya Allah akan dievaluasi terus gimana caranya supaya pelajarannya itu meskipun di rumah saat ini tapi tetap menarik gitu. Itu sih fokusnya sih sebenarnya ya, supaya tetap menarik. Karena di pekan pertama sempat ada yang rame itu tugas tuh kebanyakan ya. Tugas tuh tugas tuh kebanyakan. Kenapa? Karena ya salah satu faktornya mungkin karena kan di sekolah itu ada beberapa guru, jadi dalam sehari itu semua guru kasih tugas, jadi kesannya tuh banyak ya. Dan kita sebagai guru mensiasati gimana caranya supaya nggak terkesan padat gitu dan menarik, pembelajarannya tetap menarik selama di rumah. Bagi-bagi tips dong Kak dalam mengisi kegiatan pembelajaran di rumah Ananda secara online nih. Gimana sih tips dari Kak Nandar bisa belajar asik gitu? Kalau dari saya pribadi sih karena saya juga kelas 3 kan ngajar, sebenarnya fokus ke anak-anak bawah ya 1 2 3 itu kan fokusnya kan baca tulis hitung ya. Kalau 4 5 6 kan mungkin udah fokus di matematikanya, udah mulai fokus di hal-hal yang sudah mulai ke detail ya. Tapi di 1 2 3 tuh fokusnya itu kan baca tulis hitung sebetulnya. Jadi calistungnya tuh ya lebih ke bacanya sih. Kalau dari saya itu seperti yang saya baca itu di artikel-artikel ya, memang fokusnya kan lebih fokus ke literasi ya, membacanya, kemampuan membaca dan memahami bacaan. Ya udah kita fokus di sana. Tapi juga saya juga masih banyak kekurangan sih untuk di kelas ya, tapi kita juga perlu tetap terus kembangin gimana cara pembelajaran itu seru dan nggak fokus ke materi aja sih. Kita juga bisa ambil dari sumber-sumber dari luar misal, atau sesekali diselingi dengan kayak kemarin misalnya kayaknya anak-anak kan saya pantau dari WhatsApp ya. Kayaknya anak-anak udah mulai kangen sama temennya. Ya udah kita coba ini menghubungi teman melalui pekan kedua itu melalui WhatsApp grup kita, video call melalui WhatsApp, temu kangen secara online gitu ya. Kemudian kemarin baru juga kita coba diskusi melalui aplikasi Zoom juga. Iya. Meskipun nggak semuanya ikut karena ada yang terkendala, tapi setidaknya kita ada mau mengajarkan gimana tuh bahwa emang kita teknologi harus melek teknologi ya. Harus manfaatin teknologi yang ada dan pelajarin, mungkin itu salah satu ininya juga sih, dampak positifnya. Jadi kita melek teknologi gitu. Ya jujur saya juga pertama kali menggunakan aplikasi Zoom itu baru tahu ngoperasiinnya. Ya ketika ada kondisi seperti ini teman-teman. Betul. Padahal mengenal Zoom itu sudah lama banget, di awal kuliah sudah pernah tahu Zoom itu berguna gini-gini. Ya. Cuman
nggak tahu ngoperasin, tahu aja kan, sekedar tahu aja. Iya. Tapi memakai untuk benar-benar manfaatinnya tuh gitu belum sekarang ya. Jadi Setuju baru tahunya ketika ada kondisi yang seperti ini, kita tahu lah kondisi seperti apa gitu. Karena nggak bisa ketemu satu sama lain, akhirnya ya mau nggak mau kita harus pakai teknologi. Iya. Di sekolah pionir juga ada istilahnya pendidikan karakter Kak. Nah, ketika pembelajaran online ini, apakah ada dari Kakak untuk pendidikan karakter Ananda di rumah seperti apa sih? Kalau untuk di rumah sendiri ya kita lebih ke apa namanya ya yang udah ada di list itu juga ya. Tapi untuk khusus di kelas saya juga, saya ini kok kalau pendidikan karakter di sekolah lebih ke macam-macam ya, bervariasi ya. Kalau di sekolah tuh kayak kemarin kalau untuk di kelas saya kayak misalnya menyebarkan salam, menawarkan bantuan ke orang lain, sama membersihkan lingkungan gitu ya. Ya sekitar itu. Ya untuk di rumah sendiri ya disesuaikan sih, kalau itu kita nggak mengharuskan banget. Jadi mereka bisa pilih kegiatan-kegiatan yang mereka sukai gitu. Nanti tinggal di info ke gurunya. Lebih ini ya, kalau di rumah kegiatannya mungkin lebih ke membantu bunda-bunda sih, orang tua ya. Bantu orang tua ya seputar kayak seperti misalnya mencuci menjemur pakaian atau pokoknya lebih life skill gitu ya. Bener-bener lebih ke orang tua. Membantu orang tua. Kalau nih satu pertanyaan nih, lebih efektif mana belajar di sekolah atau belajar di rumah melalui online gitu ya? Kalau bandingin itu ya, dari sudut pandang saya ya lebih efektif di sekolah ya. Alasannya bertemu lebih leluasa ya, kita dari pembelajaran tuh lebih leluasa dan bisa secara langsung kita komunikasinya secara langsung. Itu dari efektivitas ya. Kalau efektivitas ya tentunya lebih efektif apakah di sekolah atau di rumah secara online ya. Mungkin kalau ada perbandingan lain bisa jadi mungkin yang lain ya. Cuma kalau ini kan perbandingannya sekolah sama di rumah tapi online ya. Ya tentunya di sekolah ya, dari testimoni anak-anaknya juga kemarin sudah pada cerita ketika kita diskusi di Zoom itu. Ya lebih suka di sekolah lah, karena di sekolah ketemu temen juga, terus juga ya nggak bosen ya, seputar itulah mereka ceritanya gitu. Oke, ini bisa jadi pengalaman pertama seorang guru. Kemudian apakah ini menjadi pengalaman pertama Kak Nandar mengajar online atau sebelumnya sudah pernah mengajar online gitu? Kalau sebelumnya kalau untuk baru ini aja sih, cuma dulu sempat kita mau di tempat yang sebelum di sini saya sempat mau buka online gitu, cuma lebih ke bahasa Inggris gitu. Ya lebih ke pembelajaran bahasa Inggris, tapi kita belum sempat sih waktu itu. Jadi baru ini aja sih, lebih saat ini aja sih. Banyak pengalaman belajar di rumah, mengarahkan pembelajaran dari rumah gitu ya. Langsung ini bisa pertanyaan terakhir nih dari saya. Suka dukanya pembelajaran online itu gimana sih Kak gitu? Pengen denger nih suka dukanya. Suka duka gimana? Maksudnya dari sudut pandang anak-anak apa? Sudut pandang guru dong, guru. Kalau ini belak-belakan aja nih, maksudnya kita sharing gitu. Apa sih suka dukanya pembelajaran online? Ya udah. Sukanya dulu ya, sukanya mungkin banyak yang dari sukanya tentunya dari guru kita juga jadi ada waktu sih sebenarnya, ada waktu di rumah karena membiasa ada tugas. Ya sukanya di situ karena ada waktu, kita ada di waktu istirahatnya lebih banyak. Pertama, tapi untuk sisi lainnya di sisi lain juga
kita harus ngerancang ulang gitu, harus ngerancang ya. pembelajaran Rangka sebenarnya pembelajaran ya yang udah kayak contohnya misalnya kelas 3 itu kan kita mau fokus di praktek-praktek ya, kita tinggal fokus di praktek-praktek pembelajaran yang ada di tema itu. Tapi karena di sekolah ya udah ini masih, kalau saya masih stuck sebenarnya lagi sampai sempat ada yang nanya juga bunda-bundanya, tapi ya udah saya bilang emang mungkin kita perlu dirancang ulang nih bagaimana di pembelajaran di rumah tapi tetap efektif gitu. Itu aja sih sukanya tadi apa itu dukanya? itu dukanya ya. Kalau sukanya lebih ke istirahat, tapi kalau untuk dukanya itu ya kita harus rancang ulang gitu, merancangnya ya. Iya harus. Terus juga enggak, sebenarnya bukannya santai-santai aja sih sebenarnya, juga banyak ya, kan kita harus ngecek beberapa kelas juga ada kelas 2, dan kalau saya kelas 2 kelas kan ada pegang 2 kelas. Oh iya ini kelas ya, 2 dan kelas 3 kelas tahfidz ya. Iya. Oke, Ya, itu aja. baik Kak Nandar, sebelum kita closing, mungkin adakah nasihat dari Kak Nandar untuk semua teman-teman yang melihat video ini? Apa sih nasihat dari Kak Nandar untuk para pemuda, para yang masih orang yang menempuh pendidikan, semuanya lah gitu? Ya saran saya sih umum aja ya, mungkin kita perbanyak doa karena kita kan juga belum tahu sampai mau sampai kapan, kita belum jelas. Ya udah kita perbanyak berdoa, istighfar, tawakal juga. Kemudian tentunya kita mungkin ini emang pembelajaran untuk memulai ya pola hidup yang baik ya pola hidup yang baik, tapi itu juga masih umum ya. Kalau saya mau belak-belakan ya, kita pola hidup Rasulullah itu udah cukup ya. Pola hidup Rasulullah bersih ya. Iya. Mulai dari pola hidup sehat itu, contohnya kita tidurnya tidak terlalu malam, karena itu penting banget untuk mungkin di dunia kesehatan juga paham ya. Tidurnya tidak terlalu malam seperti Nabi Muhammad SAW ya. Ya, kemudian selain tidurnya, contohnya lagi tidur siang juga bagus. Makanya tadi saya baru tidur siang juga ini. Baru bangun tidur kayaknya. Enggak, tadi tidur siangnya enggak lama-lama. Oke. Kemudian itu juga kita perhatikan dengan pola makan juga, pola makannya yang berkualitas, misalnya buah-buahan atau dan dihindari makanan-makanan yang enggak berkualitas. Terus yang terakhir ya kebersihan diri ya, bukan berarti saya bersih banget sih, tapi yang jelas kita ini yang bukan berarti saya praktekin 100% ya, tapi yang jelas terapkan hidup bersih, kebersihan diri dan lingkungan di mana kita tinggal sih, itu aja sih. Ya, cukup sih. Oke, terima kasih Kak Nandar atas ya obrolan-obrolan kita hari ini ya. Terima kasih. Bisa bermanfaat ya. Iya. Terima kasih juga bisa bergabung di channel saya. Teman-teman yang mau berteman dengan tambah subscribers. Terima kasih. Teman-teman juga kalau mau berkenalan lebih ke Kak Nandar, bisa nanti saya tulis nama IG-nya di sini, silakan di-follow. Mungkin mau bertanya-tanya tentang tips and trick belajar bahasa Inggris. Beliau pandai bahasa Inggris ya, karena ya, tapi nggak mau ngajarin saya. Bahaya ini. Karena kan waktu itu tapi dia mau ngajarin, tapi sayanya yang nggak ini. karena ya begitulah. Tapi tetap kita harus berusaha untuk meraih cita-cita kita apapun ya. Jadilah orang yang tidak melupakan jati diri. Kalian boleh menjadi seorang guru, seorang dokter, seorang pilot, atau seorang apapun, tapi ingat jati diri Anda adalah seorang mukmin. Ya, mukmin itu adalah berada di bawah peraturan Allah Subhanahu wa taala, taat sama Allah itu. Mungkin kita ini kayak ada yang mau sampaikan lagi nggak, Kak? Cukup saya sih. Terima kasih ya Kak Nandar sudah mau gabung sama-sama di channel saya. Ya, mungkin Kak Nandar punya channel nggak? Bisa nanti. YouTube baru mau saya ada baru beberapa video, dan itu lebih ke pembelajaran, kayak saya juga ngajar sempat ngajar gitu, ngajar les itu. Kontennya baru sekitar itu aja sih. Tapi insya Allah kedepannya mau coba seriusin itu. Apa nama channelnya, Kak? Nandar
94 Jakarta. Nanda 94 Jakarta. Iya. Nanti bisa langsung di follow ya. 94 Nanti Jakarta. saya sertakan link deh di deskripsi. Benar. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video kami berdua. Jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan share jika bermanfaat video ini. Syukron, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan.